Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan melanjutkan lagi cerita dari Fang Yuan. Di part sebelumnya, diceritakan kalau Fang Yuan akhirnya menunjukkan jati dirinya, meskipun ada pembohongan ya di situ. Fang Yuan akhirnya mengaku kalau dia adalah Master Gu, bahkan dia juga menunjukkan kalau dia adalah Master Gu Iblis. Semua orang bisa memprediksi itu. Tentu saja tidak hanya Fang Yuan, Bai Ning juga ikut ambil bagian untuk unjuk gigi. Karena Fang Yuan dan Bai Ning menunjukkan dirinya, akhirnya respon dari seluruh karavan pun berubah kepada mereka. Yang sebelumnya mereka hanya dianggap sebagai pelayan rendahan, tapi kali ini mereka benar-benar ditakuti dan juga dipuja-puja. Kita akan lanjutkan saja ceritanya ke part 39. Waktu berlalu dan kini kelompok karavan itu melanjutkan perjalanan mereka. Xingqi tampak berbaur di antara kerumunan karavan itu sambil melihat beberapa kotak yang ada di dalam kereta. Wajahnya tampak rumit dan sulit untuk dijelaskan. Kini, Xingqi tampak berpikir. Sebelumnya, Fang Yuan dan Bai Ning telah menolak untuk berpartisipasi serta berdiskusi bersama dengan para petinggi. Tapi, meskipun mereka menolak, rupa-rupanya para petinggi karavan ini tidak mau diam saja. Mereka kemudian memberikan banyak barang kepada klan Zhang. Ya, semua orang bisa tahu bahwa ini ditujukan sebagai sogokan kepada Fang Yuan supaya Fang Yuan kemudian mau melindungi mereka semua. Xingqi tidak habis pikir bahwa semua ini adalah berkat Bai Ning dan Fang Yuan. Karena keberadaan mereka, harta yang sebelumnya sudah diserahkan oleh Xingqi kini mereka dapatkan kembali, bahkan jumlahnya jauh lebih banyak. Sesungguhnya saat ini, meski Xingqi itu agak merasa tidak nyaman dengan Fang Yuan, karena Fang Yuan dengan mudahnya membunuh orang di depan banyak orang, tapi di sisi lain, Xingqi merasa tenang, karena Fang Yuan sendiri mengatakan kalau dia akan melindunginya. Tapi meski begitu, sifat manusia Xingqi masih mendominasi. Jadi sampai detik ini, Xingqi masih mencoba menjaga jarak dengan Fang Yuan. Di sisi lain, Bai Ning menyadari semua sikap dari Xingqi, dan kemudian dia tampak mengejek Fang Yuan dengan berkata, "Sepertinya kita telah membuat gadis kecil itu ketakutan." Mendengar perkataan Bai Ning, Fang Yuan tidak merespon apapun. Dia masih terus melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, sekarang sudah 8 hari berlalu sejak Fang Yuan membunuh ayah dan anak dari klan Ou. Peristiwa itu jelas sangat mempengaruhi seluruh anggota karavan, termasuk Xingqi dan Xiao Die. Tapi semua itu tidak menjadi masalah bagi Fang Yuan, melainkan dia kini tampak memikirkan sesuatu sembari melihat sosok laki-laki di kejauhan. Sekarang masalahnya hanya tinggal menyingkirkan dia, pikir Fang Yuan sambil melihat Chen Xin. Sebelumnya, Fang Yuan mengira kalau Chen Xin itu terbunuh oleh gajah terbang. Tapi rupa-rupanya Chen Xin selamat dari peristiwa itu dengan mengubur diri di dalam tanah. Fang Yuan memang tidak tahu seberapa banyak informasi yang diketahui oleh Chen Xin. Tapi Fang Yuan tidak mau ambil rugi. Kalau sampai Chen Xin tahu bahwa Fang Yuan lah yang membunuh Zhang Zu, maka itu akan menjadi akhir hubungannya dengan Xingqi.
Jelas, itu bukanlah sesuatu yang diharapkan oleh Fang Yuan. Karena itu Fang Yuan sudah memikirkan semuanya. Pada akhirnya nanti, dia harus menyingkirkan Chen Xing. Dan di saat dia menyingkirkan Chen Xing, itu artinya di saat itu juga Fang Yuan harus menyingkirkan semua orang di karavan, kecuali Xing Qi dan Xiao Die. Di tengah memikirkan semua itu, salah seorang anggota karavan berseru, "Berhenti! Di depan kita ada sekelompok buaya gajah yang pergi ke arah kita. Bersiap-siaplah untuk bertempur." Tidak perlu panik, semuanya menyebar dan ambil posisi. Kemudian bersembunyilah di dalam hutan untuk mereka yang tidak mampu bertarung. Teriak Master Gu yang lain memberikan instruksi. Setelah itu semua orang yang sebelumnya tampak panik segera menyebar ke segala arah dan mencoba melindungi diri. Tapi Fang Yuan sendiri tidak terkejut sama sekali, karena pada dasarnya kedatangan sekelompok buaya gajah ini adalah bagian dari rencana Fang Yuan. Sekarang Fang Yuan dan Bai Ning ikut masuk ke dalam hutan melindungi Xing Qi dan Xiao Die. Ketika buaya gajah mulai menyerang mereka, tanpa ragu Fang Yuan pun membunuh mereka. Selama pertarungan itu, Fang Yuan benar-benar membuat Xing Qi serta Xiao Die terkesima. Mereka semua kagum akan kehebatan Fang Yuan. Beberapa jam berlalu, mereka bertarung dengan kelompok buaya gajah itu. Sampai pada akhirnya, kelompok buaya gajah pun memilih untuk menyerah dan mundur dari sana. Sayangnya akibat serangan dari buaya gajah ini, seorang Master Gu dan belasan pelayan meninggal. Sayangnya tidak ada waktu untuk berduka. Mereka segera mengemasi barang-barang mereka dan meninggalkan tempat itu. Beberapa hari berlalu dan kali ini kelompok karavan itu telah meninggalkan Gunung Xiangya. Dan sekarang mereka pergi menuju ke Gunung Mubei. Di tengah perjalanan, mereka kemudian diserang oleh sekelompok beruang batu hitam, rusa mahkota besi, dan juga sekelompok binatang buas yang lain. Tapi berkat perlindungan dari Fang Yuan, klan Zhang tidak mengalami kerugian yang besar. Oleh karena semua perlindungan Fang Yuan itu, pandangan Xing Qi perlahan-lahan mulai berubah. Hatinya mulai luluh dan kini dia sungguh mengagumi Fang Yuan serta Bai Ning. Tidak hanya itu, Xiao Die yang sebelumnya sangat membenci Fang Yuan, kali ini dia sudah seperti fan nomor 1 dari Fang Yuan. Dia sungguh mengagumi Fang Yuan dan terus memujanya. Sekarang, dari sudut pandang Xing Qi serta Xiao Die, meski Fang Yuan dan Bai Ning itu adalah Master Gu yang berjalan di jalan iblis, tapi bagi mereka, keduanya memiliki prinsip. Mereka membantu Xing Qi karena ingin balas budi dan bahkan tidak meminta imbalan apapun. Karena itu, menurut mereka, Fang Yuan dan Bai Ning itu memiliki karakter yang bahkan lebih baik jika dibandingkan dengan Master Gu yang ada di jalan kebenaran. Apalagi fakta yang tidak bisa ditolak, bahwa para Master Gu yang ada di jalan kebenaran rata-rata memiliki sifat yang buruk, munafik, mencari keuntungan sendiri, dan bahkan tidak mau dengan tulus menolong orang lain. Rasa-rasanya ini mirip dengan cerita di dalam Magic Emperor, bahwa Fang Yuan ataupun Zhou Fan, keduanya adalah orang yang berjalan di kultivasi iblis, tapi mereka justru lebih manusiawi
daripada orang-orang yang berjalan di jalan kebenaran. Sekarang waktu berlalu. Beberapa hari telah terlalui dan akhirnya karavan itu telah sampai di kawasan Gunung Mubei. Di Gunung Mubei terdapat banyak sekali zombie yang berkeliaran. Zombie-zombie itu biasanya membunuh binatang buas ataupun para manusia yang melewati Gunung Mubei. Merasakan adanya ancaman, kini kelompok karavan itu memilih untuk berhenti sejenak. Mereka memutuskan untuk berkemah selagi mereka masih berada di kaki gunung. Semakin jauh mereka masuk ke dalam Gunung Mubei, maka tentu mereka akan semakin banyak bertemu dengan zombie, dan itu jelas akan semakin berbahaya, terlebih jika itu di malam hari. Singkat cerita, langit sudah mulai gelap dan bintang tampak gemerlap. Terlihat sosok Fang Yuan kini sedang merenung sambil memandang ke arah langit. Sudah waktunya, aku harus segera menyelesaikan semua masalah ini, pikir Fang Yuan. Menurutnya, Chen Xin harus mati. Tapi untuk membunuhnya itu akan cukup merepotkan. Karena Fang Yuan sendiri tidak mengetahui banyak hal tentang Chen Xin. Fang Yuan juga tidak memiliki niat untuk mencari tahu memang. Karena menurutnya, jika Chen Xin mati, maka orang-orang di sekitarnya juga harus ikut mati. Kalau tidak, itu hanya akan membahayakan dirinya. Sayangnya, di sisi lain, di tengah kegelapan malam di salah satu tebing Gunung Mubei, ada seseorang yang bernama Ding Hao. Dia kini tampak mengamati kelompok karavan itu dengan pandangan yang penuh dengan niat membunuh. Menurut informasi, jika aku berhasil membunuh 1000 orang lagi dan mengumpulkan pasukan zombie, maka aku bisa meninggalkan tempat ini. Lalu aku bisa pergi ke Gunung Shaoxi untuk menjadi murid dari master yang sebenarnya, gumam Ding Hao. Siapa Ding Hao? Kita akan cari tahu dulu siapa dia sebenarnya, supaya nanti kita punya gambaran tentang Ding Hao. Sesungguhnya, Ding Hao itu hanyalah seorang penduduk desa biasa di masa lalu. Tapi suatu waktu, dia bertemu dengan sebuah karavan dan kemudian memutuskan ikut menjadi pelayan mereka. Sayangnya, saat karavan itu melewati Gunung Mubei, mereka diserang oleh sejumlah zombie. Pada akhirnya, Ding Hao bersama dengan puluhan pelayan lainnya ditinggalkan di Gunung Mubei supaya menjadi umpan dari para zombie itu. Saat Ding Hao berusaha melarikan diri dari serangan zombie itu, dia tidak sengaja menemukan sebuah gua yang unik, karena di sana tidak ada satupun zombie yang berani mendekat. Melihat tempat yang aman, Ding Hao tidak buang-buang waktu dan segera masuk ke dalam gua. Di sana, dia menemukan warisan yang ditinggalkan oleh seorang masterku iblis. Setelah menemukan warisan itu dengan segera, Ding Hao pun berkultivasi. Dia melewati ujian yang ditinggalkan oleh pemiliknya dan berhasil melewatinya satu persatu. Bahkan, berkat kultivasinya itu, dia bisa menggunakan guom langka yang ditinggalkan oleh warisan itu, sehingga membuat Ding Hao meningkat dari bakat kelas 3 menjadi bakat kelas 2. Setelah berkultivasi lebih dari 8 tahun, sekarang Ding Hao telah mencapai peringkat 3 dan telah memenuhi kriteria untuk memasuki ruang rahasia yang terakhir.
ruang rahasia yang terakhir itu terdapat sebuah lempeng batu bertuliskan pesan dari Masterku Iblis. Bunyinya, "Aku menyatakan diriku sebagai Raja Zombie. Jika penerus warisanku telah tiba, maka penerusku bisa datang ke Gunung Zauzi untuk menjadi muridku dan mengikuti jejakku menjelajahi perbatasan selatan." Dalam pesan itu juga tertulis, sebagai ujian terakhir, Raja Zombie mengharuskan pewarisnya membunuh ribuan orang dan juga mengumpulkan pasukan zombie, yang mana ada kriteria khusus yang sudah ditentukan. Setelah Ding Hao membaca pesan tersebut, dengan segera dia menjadi gila. Dia membunuh orang-orang yang dia temui dan mulai mengumpulkan pasukan zombie. Untungnya Ding Hao menyadari kalau misi ini tuh saling memiliki keterkaitan. Ding Hao bisa menggunakan mayat orang yang baru saja dia bunuh dan mengubahnya menjadi zombie. Tentu, hal itu membantu dirinya supaya bisa menyelesaikan tugas terakhir ini dengan lebih cepat. Setiap bulan, Gunung Mubei dilewati oleh karavan. Dan setiap para karavan lewat, Ding Hao selalu menyerang mereka. Saat ini, karavan yang diikuti oleh Fang Yuan akan menjadi batu loncatan untuk menyelesaikan misi itu. Sekarang, Ding Hao tampak menyeringai. Dengan kendalinya, pasukan zombie mulai bergerak menuju camp karavan Fang Yuan. "Apa itu?" teriak salah satu masterku yang terlihat panik. Masterku yang lain menyipitkan mata dan kemudian menyadari kalau bayang-bayang itu adalah sosok zombie berambut putih. Beberapa masterku di sana saling memandang, lalu kemudian tertawa terbahak-bahak. "Hah, rupanya hanya zombie berambut putih. Aku sudah panik. Xiaoshan, uruslah zombie itu," kata masterku itu dengan acuh tak acuh. "Baiklah," jawab Xiaoshan dengan santai. Respon mereka memang tidak terlihat ketakutan, karena zombie berambut putih itu adalah zombie di tingkat paling rendah. Bahkan kekuatannya lebih lemah daripada binatang liar. Akan tetapi, yang perlu diwaspadai dari zombie itu adalah mereka memiliki cairan racun di dalam tubuhnya. Sekali terkena racun itu, maka setidaknya membutuhkan gu penyembuh untuk bisa sembuh dari racun ini. Meski begitu, bagi para masterku, mengalahkan zombie berambut putih itu bukanlah hal yang sulit, terlebih jika mereka sudah mengetahui kelemahannya. Akhirnya Xiaoshan pergi bertarung dengan zombie berambut putih. Dia dengan mudah membantai beberapa zombie berambut putih. Tapi anehnya, zombie berambut putih terus berdatangan. Jumlahnya kian meningkat dari dalam kegelapan. Perlahan mata Xiaoshan pun terbelalak. Bahkan jika zombie berambut putih itu sangat lemah, tapi jika jumlahnya sebanyak ini, maka itu akan menjadi ancaman. Dengan panik Xiaoshan berteriak, "Cepat bunyikan bel peringatan. Ada gerombolan zombie yang mendekat kemari." "Untuk apa melakukan itu? Mereka hanya zombie berambut putih. Apa yang kau takutkan?" kata masterku yang lain, sambil kemudian melihat ke arah Xiaoshan. Tapi setelah menyadari jumlah dari zombie berambut putih, dia bahkan tidak berani lagi untuk komentar. Tampak juga wajahnya semakin ketakutan ketika melihat ada zombie berambut hitam di antara zombie berambut putih.
Ya, rupa-rupanya tingkat kekuatan dari para zombie ini dilihat dari rambutnya. Zombie berambut hitam itu jauh lebih kuat daripada zombie berambut putih. Dengan segera, Master Gu itu pun membunyikan bel peringatan untuk memperingatkan seluruh anggota karavan. Long Jia beserta para pemimpin lainnya yang sebelumnya sedang berkumpul kini terkejut dan segera pergi keluar untuk mengamati situasi. Sial, aku telah melewati Gunung Mubei beberapa kali, tapi tidak pernah sekalipun kulihat gerombolan zombie sebanyak ini. Kita harus menggabungkan kekuatan kita untuk mengalahkan mereka, kata salah seorang wakil pemimpin klan yang ada di sana. Tidak butuh waktu lama, seluruh Master Gu kini berkumpul dan mulai menyerang para zombie itu. Pertarungan pun terjadi. Dalam sekejap, tempat itu dipenuhi oleh mayat-mayat zombie. Tapi, seiring berjalannya waktu, para Master Gu pun mulai kewalahan. Dari kejauhan, Ding Hao melihat semua itu dan mencibir. "Hayo, bunuh mereka semua," katanya sambil tertawa. Sesungguhnya, zombie berambut putih tidak lain adalah umpan supaya para Master Gu itu menghabiskan Primeval Essence mereka. Setelah mereka menjadi lemah, maka mereka akan menjadi mangsa yang empuk. Benar saja, tidak lama kemudian salah seorang Master Gu berseru, "Aku kehabisan tenaga dan Primeval Essence. Adakah yang bisa menggantikanku? Aku harus beristirahat sebentar untuk memulihkan Primeval Essence-ku." "Benar, aku juga sudah kelelahan. Aku butuh bantuan di sini. Segera panggil pasukan cadangan," kata Master Gu yang lain. Di momen yang genting itu, Ding Hao segera mengendalikan para zombie, dan kini setidaknya ada 50 zombie berambut hitam yang mulai bergerak menyerang mereka. Meski karavan telah mengirimkan bantuan, tapi rupa-rupanya kemunculan zombie berambut hitam itu bukanlah masalah yang sepele. Dalam sekejap, zombie berambut hitam kini berhasil meloloskan diri dan mulai masuk ke kamp karavan. Kini, serangan dari zombie berambut hitam menjadi sebuah kenyataan. Salah seorang Master Gu yang baru saja ingin beristirahat, kini di hadapannya sudah ada zombie berambut hitam yang bersiap untuk menerkamnya. Master Gu itu berteriak ketakutan. Lalu, boom! Zombie berambut hitam terpental jauh. Rupa-rupanya, seorang Master Gu datang dan menyelamatkan Master Gu yang tadi hendak diserang. Ya, Master Gu yang baru saja datang tidak lain adalah Fang Yuan dan Bai Ning. "Terima kasih Tuan Heitu dan Tuan Bayu. Anda benar-benar menyelamatkan hidupku," kata Master Gu itu yang kini tampak gembira dan dipenuhi dengan rasa hormat. Akan tetapi, Fang Yuan dan Bai Ning mengabaikannya. Dia tidak terlalu memperdulikan pujian seperti itu. Setelah melihat kondisi medan perang, Fang Yuan semakin yakin kalau peristiwa ini dikendalikan oleh seseorang. Dan berdasarkan ingatan Fang Yuan di kehidupan sebelumnya, dia sungguh mengetahui siapa dalang di balik semua ini. Ya, Fang Yuan tahu cerita tentang Ding Hao. Ding Hao yang berhasil mendapatkan warisan di Gunung Mubei, lalu kemudian menjadi murid tertua dari Raja Zombie. Sejak itu, Ding Hao jelas menjadi semakin kuat. Namun sayang, meski Ding Hao itu adalah Master Gu Iblis, tetapi karena dia terlalu setia, dia bahkan rela menggantikan masternya untuk bertarung melawan Master Gu yang ada di jalan kebenaran saat berada di Gunung Yitian.
Di tempat itulah kematian dari Ding Hao. Menyadari dalang dari semua ini, Fang Yuan pun tersenyum. Sebelumnya aku sedang mencari cara untuk menyingkirkan semua masalah ini. Bahkan aku berencana untuk mencarimu, Ding Hao. Tapi kali ini rupanya kau sendiri yang berinisiatif untuk menghampiriku. Ini sungguh adalah kehendak dewa, kata Fang Yuan sambil menyeringai. Sebelumnya, memang Fang Yuan memiliki rencana untuk memanfaatkan Ding Hao untuk menyingkirkan semua orang di karavan itu. Karena menurut Fang Yuan, kalau dia terus membiarkan orang-orang di karavan itu hidup, itu hanya akan membahayakan dirinya di masa depan. Terlebih lagi, Fang Yuan masih membutuhkan cara untuk lebih menarik hati dari Xing Ji, supaya nantinya Fang Yuan menjadi salah seorang yang sangat dipercaya oleh Xing Ji. Sekarang Ding Hao datang dan Fang Yuan akan memanfaatkan Ding Hao. Tapi di mana dia bersembunyi? Jika dia ingin mengamati medan perang di sini dan mengendalikan semua zombie itu, seharusnya dia berada di tempat yang tinggi. Atau kalau tidak, dia harus memiliki Gurom yang dapat menunjukkan situasi di medan perang. Ah sial, aku tidak punya Gu pengintai. Aku harus mencarinya secara mandiri, pikir Fang Yuan sambil terus mencari keberadaan Ding Hao. Memang, sejak kehilangan Gu telinga rumput komunikasi tanah, itu menjadi sebuah kemunduran untuk Fang Yuan, karena dia tidak bisa mengetahui posisi musuhnya dengan jelas. Sekarang, Fang Yuan hanya punya kemampuan untuk melakukan analisis. Meskipun begitu, dia belum bisa memastikannya 100%. Pertarungan terus berlanjut, zombie terus menyerang dan banyak orang yang sudah tumbang. Jumlah zombie ini terlalu banyak, kita tidak bisa terus bertahan. Lebih baik kita terobos saja, kita hancurkan mereka supaya kita segera bisa melewati gunung ini, kata salah seorang masterku. Apa kau gila? Berapa banyak lagi nyawa yang harus hilang jika kita pergi menerobos kerumunan ini? Lebih baik kita bertahan, kita tunggu sampai matahari pagi datang. Saat matahari tiba, mereka akan menjadi lemah dan kita bisa melewati gunung ini dengan mudah, kata masterku yang lain. Sayangnya, perdebatan masih terus berlanjut di tempat itu. Para masterku kini sungguh panik, jadi mereka sulit mendengarkan pendapat orang lain. Fang Yuan yang sedari tadi diam, kemudian berkata, "Berhentilah berdebat." Dua kata dari Fang Yuan langsung membuat seluruh tempat itu menjadi hening. Ya, bagaimanapun mereka semua takut pada Fang Yuan. Jadi ketika Fang Yuan bicara, tidak ada satupun yang berani mendebat. Kalian yang memilih untuk tetap bertahan di sini, tidak ada bedanya dengan sekumpulan orang bodoh. Jika kita bisa menerobos, kenapa kita harus bertahan di sini? Kata Fang Yuan sambil menatap orang-orang yang tadi ingin bertahan. Mendengar ini, orang-orang yang tadi hendak menerobos merasa mendapatkan dukungan dari Fang Yuan dan mereka pun tampak senang. Tapi tidak perlu waktu lama. Fang Yuan mengalihkan pandangannya kepada yang tadi ingin menerobos. Dia berkata, "Lalu untuk kalian yang tadi ingin menerobos, kalian jauh lebih bodoh daripada orang bodoh. Jika kalian pergi menerobos begitu saja, maka kalian hanya akan mati konyol. Itu bukanlah sebuah solusi," kata Fang Yuan yang segera membuat semua orang terdiam
sekaligus kebingungan. Apa yang dikatakan Fang Yuan penuh dengan kontradiksi. Tapi tentu Fang Yuan punya maksud sendiri. Karena itu, salah seorang Master Gu berkata, "Tuan He itu sungguh bijaksana. Tolong berikan arahan kepada kami yang bodoh ini. Kami yakin bahwa hanya Tuan He itu yang mampu menyelamatkan kami," kata Master Gu itu sambil mengepalkan tangan. Sekarang tenangkan pikiran kalian. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah menerobos kerumunan zombie itu. Tapi kita tidak bisa menerobosnya begitu saja. Kita harus punya rencana supaya tidak mengalami kerugian yang jauh lebih besar. Karena itu, untuk sekarang kita bentuk kelompok guna mengumpulkan informasi. Kelompok akan pergi ke beberapa arah dan tujuannya adalah mengumpulkan informasi. Ingat itu. Jika situasi menjadi semakin berbahaya, maka segera kembali ke tempat ini dan kita akan bertahan lalu menyusun rencana berikutnya. Mendengar ucapan Fang Yuan, semua orang tidak ragu untuk mengikutinya. Sehingga di saat itu terbentuklah 3 kelompok yang terdiri dari beberapa Master Gu. Mereka berpencar ke 3 arah yang berbeda guna mengumpulkan informasi. Sebelum mereka berangkat, Fang Yuan sekali lagi menegaskan, tujuan kita kali ini adalah mengumpulkan informasi. Jika situasi menjadi semakin berbahaya, maka segera kembali. Prioritas utama adalah nyawa kalian. Jangan sia-siakan nyawa kalian. Mendengar itu, para Master Gu pun segera mengangguk. Lalu mereka pun berangkat. Sedangkan kini Fang Yuan, Bai Ning, dan beberapa Master Gu yang lain masih tetap di sana mempertahankan camp mereka. Mereka terus bertarung melawan para zombie yang berdatangan. Setelah beberapa jam berlalu, akhirnya 3 kelompok itu pun kembali. Meskipun masing-masing kelompok telah kehilangan beberapa orang Master Gu. Hanya sedikit yang bisa kembali. Tapi dari kembalinya mereka, Fang Yuan menjadi mendapatkan informasi yang berharga. Bahwa dari kesemua tempat itu, tidak ada satupun tempat yang dicari oleh Fang Yuan. Artinya, hanya tersisa 1 tempat lagi yang harus mereka selidiki. Tempat itu ada di ujung tebing yang ada di depan mereka. Sekarang Fang Yuan tahu bahwa Ding Hao pasti ada di sana. Lalu Fang Yuan sekali lagi berkata kepada semua orang, jalan kita hanya tersisa 1. Jadi, siapa yang akan pergi berikutnya untuk mengumpulkan informasi? Kali ini, aku akan ikut pergi bersama dengan kalian. Sedangkan yang lain tetap di sini untuk bertahan. Mendengar itu, para Master Gu pun mengangguk. Lalu, kemudian terbentuklah kelompok yang terdiri dari Fang Yuan dan juga 5 orang Master Gu yang lain. Singkat cerita, mereka pun bergerak dan mulai menerobos para zombie. Orang-orang yang memperhatikan mereka semua benar-benar terlihat gembira, karena di sana terlihat Fang Yuan dan para Master Gu lain berhasil menerobos. Semakin lama semakin jauh mereka pergi, dan di saat semua orang mulai bahagia karena terbentuk sebuah jalur, di situ Ding Hao tampak geram. Jangan merasa puas terlebih dahulu. Bersiaplah untuk serangan berikutnya. Ding Hao segera mengerahkan pasukan zombie untuk menghadang Fang Yuan dan yang lain. Fang Yuan berseru, "Ikuti aku." Para Master Gu yang lain ketakutan, tapi mereka tidak punya pilihan lain karena di sini Fang Yuan adalah pemimpin mereka.
Jadi mereka mengikuti Fang Yuan. Di saat itu, zombie yang baru pun muncul. Zombie berambut hijau dengan kekuatan yang jauh lebih besar daripada zombie berambut hitam, datang dan bersiap untuk menyerang mereka. Zombie berambut hijau, kekuatannya sendiri sudah setara dengan Raja Seribu Binatang. Jadi, kemampuannya tidak bisa diabaikan. Apalagi sekarang ada 2 zombie berambut hijau yang menyerang mereka. Segera, zombie berambut hijau menyerang kedua Master Gu yang lain. Sedangkan Fang Yuan masih mencoba mencari keberadaan dari Ding Hao. Di saat kedua Master Gu itu kesulitan untuk menahan zombie berambut hijau, Fang Yuan kemudian berkata, "Biarkan aku membantumu." Fang Yuan segera mendekat, lalu sebuah tombak spiral menancap di tubuh kedua Master Gu itu. Ya, dalam perjalanan Master Gu yang lain sudah mati oleh karena zombie, dan hanya tersisa 2 Master Gu ini yang mengikuti Fang Yuan. Tapi justru sekarang Fang Yuan lah yang membunuh mereka. Fang Yuan berani melakukan ini karena saat ini mereka sudah berada di tengah hutan dan jauh dari pandangan para orang-orang yang ada di karavan. Sejak awal, Fang Yuan memang sudah mengincar situasi ini. Lalu, Fang Yuan dengan suara keras berseru, "Ding Hao, keluar kau!" Ding Hao yang mendengar itu tentu sangat terkejut. Siapa laki-laki itu? Bagaimana dia bisa mengetahui namaku? Pikir Ding Hao di dalam persembunyian. Sekali lagi Fang Yuan berseru, "Ding Hao, jika kau tidak keluar sekarang juga, kau pasti akan menyesalinya." 2 kali namanya dipanggil. Tentu Ding Hao terlihat menggertakkan gigi dan kemudian memerintahkan 2 zombie berambut hijau mengelilingi Fang Yuan. Lalu dia berkata, "Siapa kau? Bagaimana kau bisa mengetahui namaku?" "Bagaimana? Tentu saja dari Tuan Raja Zombie. Beliaulah yang memberitahuku," kata Fang Yuan. Kali lagi, Ding Hao seperti terpukul. Dia terkejut dengan ucapan Fang Yuan. Perlahan, dia kemudian keluar dari persembunyian dan berkata, "Siapa kau sebenarnya? Apa kau tuli?" "Aku Heitu. Aku murid tertua dari Raja Zombie." "Ding Hao, akan kuhitung sampai 3. Jika kau tidak menyingkirkan zombie milikmu ini, maka kau akan menyesali semuanya." "Kau? Siapa kau? Kau menyebut Raja Zombie? Apa hubunganmu dengannya? Bagaimana kau juga bisa mengetahui namaku?" kata Ding Hao. "Kau mempertanyakan sesuatu yang konyol, anak kecil. Bagaimana mungkin aku tidak tahu namamu kalau master sendirilah yang memberitahuku? Kau selalu bercerita pada lempeng batu di dalam gua, dan sekarang kau bertanya, bagaimana aku bisa tahu namamu dan bagaimana bisa master memintaku ke tempat ini? Perkataanmu sungguh konyol," kata Fang Yuan sambil menggelengkan kepala. Ding Hao sungguh terkejut. Selama bertahun-tahun dia hidup sendirian dan hanya berteman dengan kelompok zombie. Karena itu, dia selalu merasa tertekan dan kesepian. Jadi dia sering pergi ke dalam gua dan mencurahkan isi hatinya di depan lempeng batu. Mendengar semua yang dikatakan oleh Fang Yuan, itu benar-benar membuat Ding Hao langsung memiliki rasa percaya pada Fang Yuan. Aku pikir
Itu hanyalah lempeng batu biasa, kata Ding Zhao tergagap-gagap. Dengan levelmu yang masih cetek, tentu saja kau tidak akan bisa memahaminya. Sesungguhnya Master menaruh kekuatan di tempat itu, sehingga dia bisa melihat semua yang kau lakukan, jawab Fang Yuan. Jadi, Tuan Heito, Anda sedari tadi memanggil Raja Zombie sebagai Master. Artinya, Anda adalah murid langsung dari Raja Zombie. Sungguh sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Anda. Tapi, tolong, jika memang Anda adalah murid tertua dari Raja Zombie, tolong tunjukkan keahlian khusus yang hanya dimiliki oleh pewaris dari Raja Zombie. Gu jantung zombie. Saya ingin melihat gu jantung zombie milik Anda, kata Ding Hao. Sedikit tambahan informasi, gu jantung zombie itu adalah gu khusus peringkat 3 yang mana hanya diberikan kepada garis keturunan dari Raja Zombie. Bentuknya memang mirip seperti jantung, maka disebut dengan gu jantung zombie. Kemampuan dari gu jantung zombie itu adalah untuk menghasilkan zombie berperingkat 2. Jelas sekali bahwa Fang Yuan tidak akan mungkin memiliki gu jantung zombie. Lantaran semua cerita yang dia katakan itu hanyalah bualan belaka. Tapi Fang Yuan tidak kehabisan ide. Dia berkata, "Hentikan omong kosongmu, Ding Hao. Aku sekarang sedang menjalankan misi rahasia dari Master, dan aku harus menyembunyikan identitasku, lalu aku bergabung dengan karavan ini. Bagaimana mungkin aku menggunakan gu itu di depan semua orang? Apa kau gila?" Mendengar itu, Ding Hao terlihat kebingungan. Tapi Fang Yuan tidak memberikan Ding Hao kesempatan untuk berpikir lebih lama. Dia berkata, "Sepertinya kau meragukanku. Apa kau pikir aku tidak bisa membunuhmu sekarang?" Fang Yuan segera mengeluarkan aura Primeval Essence perak putih yang ia dapatkan dari Baining. Oleh karena itu Ding Hao segera terdiam karena dia melihat kalau Fang Yuan seolah-olah seperti ahli bela diri peringkat 3 tahap puncak. Jelas itu jauh lebih kuat darinya yang hanya ada di tahap menengah. "Ding Hao, kukatakan padamu, meski aku tidak menggunakan gu jantung zombie sekarang, tetapi bukan berarti aku tidak bisa membunuhmu. Saat kau mengendalikan begitu banyak zombie, pikiranmu menjadi lemah, dan ini adalah momen di mana kau menjadi sangat lemah. Bahkan tanpa gu yang terkuat milikku, aku bisa membunuhmu dengan mudah." Mendengar ucapan dari Fang Yuan, segera Ding Hao menjadi panik dan bulu kuduknya pun bergidik. Fang Yuan kembali berkata, "Sebelum aku pergi, Master telah memberitahuku bahwa ada salah seorang calon murid di gunung ini. Dan itu tidak lain adalah dirimu. Meski kemampuanmu masih belum cukup, tetapi kau sudah memiliki kualifikasi untuk menjadi muridnya secara langsung. Tapi sayang, sepertinya semua itu hanya akan menjadi angan-angan belaka. Karena hari ini kau bahkan berani menunjukkan niat membunuhmu di depanku." "Ampun, Senior, mohon maafkan saya. Ini hanyalah sebuah ketidaksengajaan. Tolong ampuni juniormu ini yang tidak tahu diri." Ding Hao segera bersujud di depan Fang Yuan. Dia segera menarik kedua zombie berambut hijau untuk meninggalkan Fang Yuan. "Siapa yang kau panggil senior? Kau bahkan belum sepenuhnya diakui sebagai murid oleh Master. Kau masih belum layak memanggilku sebagai senior."
kata Fang Yuan. Maafkan saya Tuan, jika memang saya belum bisa memanggil Anda senior, maka izinkan saya untuk memanggil Anda kakak. Mohon maafkan ketidakmampuan saya kakak. Saya sungguh tidak memiliki kemampuan untuk mengenali identitasmu. Ding Hao mengatupkan tangan dan terus memohon ampun. Melihat Fang Yuan yang hanya diam saja, Ding Hao sedikit panik dan kemudian berkata, "Kakak, maafkan saya. Sebelumnya, saya ingin membunuh orang-orang itu untuk menyelesaikan misi terakhir saya. Saya sungguh tidak menyangka kalau kakak bergabung di dalam karavan itu. Jika saya mengetahuinya, maka saya tidak akan mungkin menyerang Anda. Justru saya pasti akan menyambut kalian semua. Saya bertekad untuk mengikuti Master, dan saya siap untuk membuktikan kesetiaan ini." Cih, sebelum aku berangkat memang Master sudah mengatakan tentang kesetiaanmu. Akan tetapi, sekarang kau telah melakukan sebuah kesalahan besar karena kau berani menyerang karavanku. Apa kau tidak tahu betapa sulitnya aku membangun kepercayaan mereka? Fang Yuan tampak kecewa. Kakak, saya sungguh minta maaf dan tidak bermaksud untuk mengacaukan misi rahasia kakak. Sekarang, apa yang bisa saya lakukan? Bagaimana cara supaya saya bisa menebus semua ini? Apakah saya harus menarik semua zombie itu? Kata Ding Hao. Mendengar itu, Fang Yuan langsung menatapnya dan berkata, "Dasar bodoh, apa kau tidak punya otak? Jika kau menghentikan penyerangan ini tanpa alasan, mereka akan mulai mencurigaiku." Fang Yuan benar-benar marah. Ampun, lalu apa yang harus saya lakukan? Tanya Ding Hao. Anak kecil, kau sudah melakukan kesalahan yang serius. Jika bukan karena kesetiaanmu pada Master, aku tidak akan pernah mau memaafkanmu. Sekarang, karena semua ini hanyalah kesalahpahaman, maka kau harus melakukan apapun yang kukatakan. Itu artinya, kau bahkan harus siap mempertaruhkan nyawamu. Mendengar itu Ding Hao segera mengangguk. Dia tidak mau berbelit-belit karena pada akhirnya dia memang ingin menjadi murid dari sang Raja Zombie. Kakak, katakan saja padaku, aku pasti akan menuruti semua yang Anda katakan. Fang Yuan menyeringai. Katakan padaku, berapa banyak zombie yang kau punya sekarang? Apa kau sudah memiliki zombie berambut biru? Kakak, maafkan aku. Aku sungguh sangatlah bodoh. Meski telah tinggal di Gunung Mubei selama hampir 10 tahun, tapi aku belum memiliki satupun zombie berambut biru. Sekarang aku hanya memiliki 3 zombie berambut hijau, sekitar 120 zombie berambut hitam, dan lebih dari 4.000 zombie berambut putih, jawab Ding Hao. Mendengar itu, Fang Yuan menganggukkan kepala. Pencapaianmu tidak terlalu buruk. Kau bahkan bisa memiliki 3 zombie berambut hijau. Itu sudah merupakan pencapaian yang bagus untuk usiamu. Sedangkan untuk zombie berambut biru itu memang sulit untuk didapatkan. Bahkan aku saja hanya memiliki 2. Wow, kakak sungguh hebat. Kakak bisa mendapatkan 2 zombie berambut biru. Itu adalah pencapaian yang sungguh luar biasa, kata Ding Hao penuh dengan kekaguman. Mendapatkan zombie berambut biru itu memang sulit, tapi aku memiliki caranya. Kujelaskan sedikit. Cara untuk mendapatkan zombie berambut biru. Kau harus menemukan mayat dari masterku peringkat 4, dan sisanya akan tergantung pada keberuntunganmu.
Jika semasa hidupnya mayat itu tidak pernah menggunakan Gurom untuk meningkatkan kemampuan, maka kamu pasti mendapatkan zombie berambut biru. Tapi jika selama hidupnya dia menggunakan Gurom peningkatan, maka kamu hanya akan mendapatkan zombie berambut hijau. Kecuali jika kau menggunakan darah segar untuk merawatnya selama 1 tahun, maka zombie berambut hijau itu akan bisa berevolusi menjadi rambut biru. Fang Yuan menjelaskan semuanya. Kakak, aku sungguh berterima kasih banyak atas petunjukmu ini, kata Ding Hao sambil mengepalkan tangan. Tidak lama kemudian, Fang Yuan kemudian menjelaskan apa yang harus Ding Hao lakukan. Ia meminta supaya Ding Hao melanjutkan penyerangan ini supaya semuanya terkesan natural. Tidak lama setelah itu, Fang Yuan pun kembali menuju karavan. Saat dia kembali, semua orang menyambutnya. Tidak terkecuali Xing Ji. Dia segera berlari ke arah Fang Yuan dan berkata, "Tuan, maafkan saya karena saya telah merepotkan Anda." "Tidak masalah. Kau hanya salah satu alasanku untuk terus bertahan sampai sekarang. Selain itu, Bayu juga ada di sini untuk melindungimu," kata Fang Yuan sambil melirik ke arah Bayu. Tatapan Fang Yuan mencerminkan bahwa dia sudah memiliki sebuah rencana. Bai Ning yang sudah tinggal begitu lama bersama Fang Yuan segera menyadari bahwa Fang Yuan saat ini memiliki rencana rahasia. Pertarungan masih akan terus berlanjut. Ding Hao akan dimanfaatkan oleh Fang Yuan. Dan kita akan lanjutkan lagi di part 39. See you again di next video dan bye.